modul selanjutnya kita adalah cost center ya. Jadi cost center itu adalah bagian unit usaha yang biasanya dimonitor ya antara pendapatan dan biayanya. Contoh yang paling umum dijumpai misalnya adalah perusahaan konstruksi atau project. Project itu membuat cost centernya ke dalam masing-masing project. Misalnya punya project A, B, dan C misalnya, dan project lain-lainnya ya. Jadi masing-masing project itu nanti kita klasifikasikan biaya dan pendapatannya per masing-masing project. Tujuannya nanti kita bisa mendapatkan laporan laba rugi per projectnya. Contoh lain itu yang menggunakan cost center itu biasanya adalah cabang. Jadi dalam usaha itu biasanya punya beberapa cabang atau area ya. Jadi biasanya per cabang itu kita juga monitoring laba rugi per cabangnya atau pendapatan dan biaya per cabangnya itu nanti kita bisa pisah-pisahkan dan kita bisa susun laporan laba rugi per cost centernya kita sebutnya. Jadi dalam contoh ini kita kita setup cost center ini ya. Jadi ini cost center di sini kita coba dipisahkan per cabang atau per area. Jadi kita anggap saja kita punya 3 cabang. 1 di Jakarta Sunter, 2 di JKT Cengkareng, 3 di SBY Gubeng. Jadi nanti setiap pendapatan atau setiap biaya kita harus identifikasi itu cabang mana atau area mana atau cost center mana yang beban yang mana gitu. Jadi kembali lagi ke transaksi. Pertama kita tadi sudah tentukan ya masing-masing cost centernya. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi. Misalnya ada transaksi penjualan. Jadi nanti pada waktu kita input transaksi penjualan, di sini sudah kita sediakan kolom cost center. Nanti kita harus identifikasi itu penjualan divisi mana atau cabang mana yang melakukan penjualan itu. Kalau cabang Jakarta ya kita isi Jakarta seperti ini, kalau cabangnya Cengkareng ya kita isi seperti ini di Cengkareng. Terus kalau itu penjualan SBY Gubeng kita juga identifikasi di sini. Kita input di cost centernya ini. Ini dari segi pendapatannya ya. Terus kemudian dari segi biaya atau dari segi kas keluarnya, kita juga harus identifikasi. Misalnya ini electricity, PLN. Ini PLN cabang mana nih? Atau kita bayar sewa cabang mana yang kita bebannya beban siapa? Kalau beban Jakarta ya kita tulis saja di sini beban Jakarta. Kalau beban Surabaya ya kita ganti saja ke beban Surabaya. Tapi dalam contoh ini kita anggap saja kita bebankan ke cost centernya Jakarta. Nah setelah semua kita klasifikasikan baik pendapatan dan biaya, terus kemudian semua ya pembeliannya juga, terus kemudian kas masuknya juga, kas keluarnya juga kita identifikasi. Nah intinya semua transaksi itu kita identifikasi itu bebannya siapa atau pendapatannya siapa gitu. Nah setelah kita identifikasi nanti kita bisa filter. Jadi nanti bentuk laporannya seperti ini. Di sini kita refresh dulu. Jadi di sini kita pisahkan laba ruginya. Oke, sebentar kita coba refresh. Jadi pendapatannya kita pisahkan. Pendapatan Jakarta sekian, pendapatan Jakarta Sunter sekian, pendapatan SBY Gubeng sekian. Terus juga ada pendapatan jasa JKT Sunter sekian, Cengkareng sekian, kalau ada Gubeng sekian gitu. Terus HPP-nya juga ini sudah otomatis bisa kita summary-kan. Sampai dengan biaya-biayanya, ini biaya mana gitu. Biaya karena kita di contohnya kita biaya Jakarta, jadi yang muncul adalah di cost center Jakarta. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan laba rugi per cost centernya
atau dalam contoh ini per cabangnya. Kalau bidang usaha kita project ya nanti cost centernya tinggal kita ganti projectnya saja. Jadi kita bisa tahu masing-masing project. Ini sifatnya dynamic ya karena kita menggunakan pivot. Jadi misalnya kita ada 5 cabang, nanti akan bergeser ke kanan 5. Kalau cabangnya ada 10 juga akan otomatis setelah kita refresh akan otomatis 10. Jadi tidak perlu kita tambah kolomnya akan otomatis, kita cukup refresh saja. Ini juga kita bisa drill down, APP-nya juga kita bisa drill down, semua biaya-biayanya juga kita bisa drill down. Karena ini contohnya belum banyak, jadi hanya beberapa saja ya yang ada. Nanti bisa disesuaikan dengan aktual operasionalnya. Jadi kurang lebih seperti itu cara baca cost centernya. Jadi poin yang akan kita dapatkan adalah kita mendapatkan figur laporan laba rugi per cost centernya. Seperti ini. Cara inputnya juga kita sudah tentukan seperti tadi. Jadi intinya semua transaksi itu kita harus identifikasi. Itu nanti beban atau pendapatan dari cost center yang mana.